Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 118207248661, kelas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara kelas B semester 7. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu perbandingan hukum tata negara dengan judul Turki Utsmani dan hubungannya dengan negara Indonesia pada zaman dahulu. Turki Utsmani merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang berada di antara benua Asia dan benua Eropa. Pada abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban yang paling maju di dunia. Pada saat itu, Kekaisaran Turki Utsmani menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Pada abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Kemudian mereka mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pergi ke Asia Kecil atau yang disebut dengan Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia akhirnya terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada tahun 1258 sampai 1326, yang merupakan putra dari Sulaiman dan cucu Ertugrul. Kemudian Utsman memimpin tentara muslim yang disebut dengan Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293. Atas jasanya, Utsman diangkat menjadi penguasa di wilayah Iskishar dekat dengan Bursa oleh Sultan Alauddin pimpinan Seljuk. Kemudian Seljuk terus memerangi Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang paling kuat. Kemudian kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak perhatian orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tidak punya pekerjaan. Kemudian mereka mengikuti Utsman untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Mereka akhirnya memeluk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Pada tahun 1300, Utsman menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Byzantium. Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya Kekaisaran Byzantium, dan ia menguasai teritori Byzantium dari pinggir. Kemudian wilayah Turki Utsmani semakin membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Kemudian putra Utsman yaitu Orhan menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmania. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hubungan Turki Utsmania dengan Indonesia pada zaman dahulu. Ekspedisi Utsmania ke Aceh dimulai pada tahun 1565 ketika Kesultanan Utsmania berusaha mendukung Kesultanan Aceh dalam pertempurannya melawan Portugis di Malaka. Dan kemungkinan sejak awal tahun 1962 meminta dukungan kepada Turki terhadap Portugis. Kemudian persekutuan Aceh dan Turki Utsmani secara tidak resmi ada sejak tahun 1530-an. Kemudian Sultan Alauddin Al-Qahar berkeinginan mengembangkan hubungan tersebut untuk mencoba mengusir Portugis dari Malaka dan memperluas kekuasaannya di Sumatera. Kemudian setelah tahun 1562, Aceh tampaknya sudah menerima bantuan dari Turki yang memungkinkannya menaklukkan kerajaan Aru dan Johor pada tahun 1564. Pada tahun 1568, Aceh menyerang Malaka, meskipun Turki tak tampak ikut serta secara langsung dalam penyerangan tersebut. Kemudian selanjutnya Utsman mengajari Aceh bagaimana cara membuat meriam
yang pada akhirnya banyak diproduksi. Kemudian, hubungan antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani menjadi ancaman besar bagi Portugis dan berencana mencegah mereka mendirikan kedudukan dagang monopolistik di Samudra Hindia. Aceh merupakan saingan dagang utama Portugis, kemungkinan mengendalikan perdagangan rempah-rempah lebih banyak daripada Portugis. Dan Portugis mencoba menghancurkan sumbu perdagangan Aceh, Turki, dan Venesia untuk keuntungan sendiri. Selanjutnya, Portugis berencana menyerang Laut Merah dan Aceh, tetapi gagal karena kurangnya tenaga manusia di Lautan Merah. Ketika diserang oleh Belanda pada tahun 1873, Aceh meminta perlindungan dengan persetujuannya yang sudah lebih dulu tercapai oleh Kesultanan Utsmaniyah setelah salah satu dependensinya. Tetapi klaim itu ditolak oleh penguasa barat yang takut bila kejadian di masa lalu terulang kembali. Kemudian armada yang dipersiapkan untuk membantu Aceh sendiri pada akhirnya dialihkan untuk menumpas pemberontakan Zaidiyah di wilayah Yaman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang Turki Utsmani dan hubungannya dengan Indonesia pada zaman dahulu. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.